Iya. Jangan subscribe, jangan like, jangan komen, jangan ditonton, pokoknya jangan aja. Ditonton. Jangan ditonton deh, jangan ditonton ini. Ini Jangan ditonton, jangan di subscribe, jangan di like, jangan di komen, jangan apalagi bisa, jangan. Jadi Nadia itu benar-benar dialami dari bagian kaskuti dia baru dicoret-coret, akhirnya dia bisa membuat ceritanya dirinya sendiri gitu. Karena kalau orang itu dari kaskuti pertama dibantu bikin goresan tulisan untuk dia, akhirnya dia bisa membuat alur ceritanya sendiri. Kalau gue pengennya begitu. Hati itu mikirin anak istri langsung luar biasa. Kalau ada pekerjaan, ada yang dilakukan menghasilkan uang, itu kayaknya luar biasa bersyukurnya, berapapun itu. Ketika ada perusahaan menerima dan dapat upah UMR sesuai, kemudian dapat jatah makan 2 kali, ada mes, itu luar biasa lagi bersyukurnya. Luar biasa sekali. Karena pada sisi saya betul dibilang sisi terendah kita itu kalau susah nggak ada yang nolongin, mau siapa? Saudara. Betul, itu fakta Pak Berja. Fakta, bener. Bisa dihitung jari teman yang Bener. betul sama. Bener. Terus apa istilahnya mau nolong siapa? Mau berusaha sendiri. Teman mungkin banyak, tapi yang tulus bisa mungkin bisa dengan Pak Gading gitu nggak ada kan? Mungkin ya. Bisa ditinggal. Ini satu bahkan udah bersyukur banget yang ada satu aja. Kebanyakan ada yang bahkan nggak ada gitu. Ketika memang orang itu betul nol sama sekali, semua udah habis-habisan, emas istri kejual, Emas kejual, aset-aset rumah tangga kejual, motor kejual, untuk kejual, hobi, barang-barang hobi kejual. punya dulu sempat juga tuh punya rel mancing yang di laut tuh Nah, kejual juga. kejual juga. Rel pancing. untung kejualnya masih tinggi, harganya masih mulus gitu kan. Dan aman dari jualin. Jual dia yang dulu kan. ya itu sih jangan sampai ya. Kalau sampai istri ada sih ya, kayak kalau di ada sih, kalau di sosmed tuh ada tuh. Bahkan ceweknya, pacarnya nih 100.000, cowoknya dapat 50, ceweknya 50. Itu tuh ada tuh fakta tuh, true story itu. Jangan-jangan ceweknya sih gitu. Segede banget. Yang biasa. Bawa nama. Tapi cowoknya mesti cari ya. Iya, 100.000 seket bagi lo. Yesus, jangan sampai. Makanya maksudnya perusahaan ini seperti wah. Kalau mereka melihat dari sisi teman-teman, melihat dari sisi peraturan dan peraturan. Ya, Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kau berikan kepada negaramu? iya, Jangan kau tanyakan apa yang negaramu sudah berikan kepadamu kan? iya. Jadi kan kita kirain apa sih yang udah kamu kasih ke perusahaan nih? Iya. Sampai mana sih gitu? Apa sih value kamu nambah nggak, berkembang nggak? Dari saya begitu. Kita punya tangki ukuran 5.000 liter. Kamu mau diisi 10.000 liter yang nggak muat. Nggak apa-apa. Jadi kamu kerjamu sekian, mau gaji gede, nggak bisa. Kerjamu itu ditingkatin dulu value-nya, skill-nya, gaji mengikuti. Tadi tuh, ketika kamu tangki udah 10.000 liter, mau diisi berapa muat? 5.000 muat, 8.000 muat, sampai 10.000 maksimal. Atau bahkan lebih gede lagi tangkinya. Jadi fleksibel. Jadi kalau kamu tangkimu kecil, mau diisi banyak ya nggak muat. Kan begitu ya Pak Berja ya. Jadi nggak usah yang banyak komplainan. Ini kembali lagi sebagai karyawan ya. Apa aja levelnya gitu. Kecuali big bossnya kan beda sebagai owner ya. Owner kan tinggal ngasih kebijakan aja. Ketika kebijakan itu muncul, kenapa sih muncul segini-segini, bonus segini? Nah itu kan kembali lagi ke produk, sales, setahun berapa benefitnya. Ketika itu memang benefitnya nambah, berkembang,
ada untung banyak, itu mungkin manajemen bisa lagi untuk next year-nya bisa nyeting lagi upahnya berapa, uang makan berapa. Nah kalau kinerjanya di lapangan mungkin teman-teman yang di lapangan atau di office itu kerjanya cuma stuck di situ aja, ya susah kalau manajemen mau ningkatin, mau digaji berapa lagi tahun depan ya, mau dinaikin apa enggak ya. Dasar orang kan mau naikin kesejahteraan kan ada dasar. Betul. Suka dan nggak suka. Betul. Ya udah dia mau naikin, tapi kinerja lu gimana dulu? Masih seperti yang tahun lalu. Iya. Sekarang dasar mau naikin apa? Tapi. Dan kedua memang dulu pernah jadi karyawan gue. Iya. Memang gue selalu menyalahkan manajemen sama. Ya mungkin sekarang gue kena di posisi itu. Jadi, gue dulu mungkin di sebagai karyawan dulu manajemen gue begini banget, gue udah melakukan effort yang begini tapi penghargaannya itu yang selevel gue bro, naikin omset itu gue dulu kan project manager ya. Iya. Sebelum gue bangun perusahaan itu dulu project manager jadi gue naikin omset itu 200 sampai 400%. Tapi ya namanya kebijakan perusahaan ya nilainya menurut dia mungkin ya belum dianggap bentuk dari achievement. Mungkin target perusahaan ke gue mungkin yang nggak disampaikan mungkin. Gue nggak merasa lu sudah hebat dengan 200-300%, tapi harusnya yang gue melihat lu targetnya 500%. Tapi itu mungkin. Tapi menurut gue naikin 200-300% kan menurut gue udah suatu prestasi kan. Dan padahal ada evidensinya juga, ada datanya padahal. Ada datanya, tapi menurut saya belum tentu menganggap itu sebuah poin plus yang kalau masih nggak sampai target lu achievementnya lu itu harusnya di 500% dari target yang itu kayaknya ada faktor dislike-nya tuh, suka nggak sukanya tuh, like dislike-nya si bos tadi tuh kayaknya tuh. Enggak, kalau apa gimana? Target ya maksudnya kan ada manajemen yang melihat kompetensi kita tinggi, melihat kompetensi kita tinggi, pasti coba memang ya terlihat itu maksudnya progresnya bagus. Tapi ternyata di balik itu semua manajemen tidak menyampaikan bahwa ada target yang tidak disampaikan secara langsung. Tapi manajemen punya target sendiri yang tidak disampaikan. Terus sejauh mana sih? Waktu itu memang nggak nyampaikan deh, maksudnya cuma dia lu panik aja, jalan aja. Tapi bikin lonjakan sampai 400% lah, misalnya per bulannya biasanya 2M gitu, tiba-tiba jadi 9M kan? Iya. Nah tapi itu average tahun itu ya kalau dibilang luar biasa lah, 678, 9, 678. Iya. Dari 2M misalnya, itu misalnya angkanya gitu. Nah, tapi kan belum tentu 678 ini membuat happy ya. Itu juga harus menguntungkan, apalagi yang tidak menguntungkan. Betul. Ya jelas. Targetnya kelihatan gitu, secara finansial itu angkanya kelihatan. Misalnya dari 2M ke 8M kan bukan hal yang kecil kan. Maksudnya manajemen ada kewajiban buat ngasih hak ke tim untuk lebih ke depannya, kan dia ada kenaikan entah bonus atau salary, itu harus itu sebetulnya. Kalau kayak gitu sudah jelas ada kenaikan sales kok. Nah ini yang diinginkan sekarang yang terjadi adalah tahun ini mau ada perbaikan kesejahteraan, tapi tingkat kerjanya malah ngedrop. Nah itu sebetulnya juga nggak fair sih kalau menurut saya ya. Maksudnya kita ngasih kesejahteraan nih, ini tim stuck aja gitu, flat aja gitu. Ya sayang sih menurut saya pemerintah kalau dikasih beneran tuh. Nanti tambah dia udah gini aja sudah dapat segini kok. Ya makanya ya. Karena aku ingat ada maksudnya karena ada orang bersendiri. Kalau perusahaan lo mau luar biasa, lo gaji orang setinggi-tingginya, itu kadang kelihatan itu nggak setuju. Karena reward yang tinggi tanpa peraturan itu bullshit. Iya.
tanpa SOP yang jelas itu bullshit. Jadi harus berimbang, adanya reward harus adanya punishment. Iya. Rewardnya jelas, punishmentnya jelas. Reward pun based on-nya. Iya. Makanya kemarin aja gue baru terbikin ada surat peringatan. Ya sebelumnya ada surat peringatan tuh. Selama beberapa tahun itu nggak pernah ada. Udah lama nggak ada SP terbit nih. Pembinaan terus nggak ada tuh, pembinasaan nggak ada tuh, pembinaan mulu, nggak ada pembinasaan. Promosi pembinasaan nggak ada, ya pembinaan terus. Tapi akhirnya gue berpikir mau sampai kapan gue perusahaan yang berkembang, nggak ada punishment, ya mereka nggak tahu kesalahan mereka dari mana, sistem kontrolnya nggak jalan. Dan mereka pasti akan seenaknya gue, karena nggak ada peraturan ini. Wah ini paling ditegur. Selebihnya kalau itu gue dikasih reward, salah pun gue dikasih reward. Mana ada kesalahan? Salah aja gue kasih reward. Salah aja gue kasih reward gue. Karena gue eventnya orang salah kan dihukum deh. Iya. Ini salah di reward ya? Reward misalnya dia ngilangin sepeda. Iya. Nah gue ngasih motor sama dia, gue hadiahin motor. Misalnya loh. Gue kasih reward loh. Kasih motor. Gue kasih motor malah. Jadi itu nggak secara inilah gamblang lah gue bikin. Kalau mobil accident dikasih mobil juga? Enggak. SP3 malah. Dulu parah bro, mobil gue hancur mana-mana, kalau cat perusahaan yang mana? Si itu tuh, siapa cerita tuh? Bang Hampir. Kalau sebelum April lebih parah. Parah lagi sih. Parah, kaca depan itu apa ketusuk besi itu. Orang mobil truk parkir besi itu panjang-panjang itu lagi parkir ditabrak, untung nggak kena drivernya itu. Terus ini ya di apa namanya? Tangerang, dari mana kan? Iya, yang lagi mobil parkir. Antum luar di tol. Kok bisa-bisanya ditabrak? Waduh. Parkir itu pecah. Gua suruh ganti harganya lumayan di luar zaman gua, tapi ini tidak ada. Kalau nggak gua kasih pertanggungjawaban dia juga nggak mampu kasih pertanggungjawaban. Iya. Akhirnya gua tambah lagi. Jadi Lio. Iya. Ya, Lio. Iya. Dari sini banyak lah sampai makanya baru kemarin gue terapin lagi tambahan SOP berjenjang. Iya. Dan mulai pada pusing anak-anak. Tapi kan gue juga akan merubah secara kesejahteraan. Iya. Gue kasih kesejahteraan, gue tambah, gue akan perbaiki. Justru yang ada tetap dan akan ditambahkan malah bukan nggak dikurangin ya. Itu luar biasa sih. Punishmentnya gue tambah dong. Iya. Biar kalau lebih aware, lebih produktif, gue juga ngasihnya pun, perusahaan ngasihnya pun juga lebih optimal. Harapannya sih ya memang bertahap ya, maksudnya setiap tahun ya, maksudnya setiap tahun gue kencengin. Mulai tahun pertama bro, itu budaya, gue bikin budaya. Iya. Dari tahun 2023 itu budaya lancangin SOP itu setiap awal tahun. Awal tahun gue kencengin, evaluasi setahun, awal tahun gue kencengin. 2025 kemarin ini sekarang proses awalan gue kencengin lagi. Mulai pusing. Ya. Yang terbaik ya akan bertahan. Harus gitu. Yang produktif, yang setia, yang jujur. Itu yang bertanya. Pertanyaannya nggak ada. Gue melihat orang-orang gue setia banyak, yang jujur banyak lah. Iya. Yang baik gak jujur ada. Yang baik gak jujur ada. Aduh. Ya masih gue screening aja mau sampai langkah orang main catur itu udah baca langkahnya gini. Iya. Itu cuma liatin aja sih. Gue berapa kali udah gue sampein, sebenarnya belum paham juga. Nanti kalau kasih feedback baru. Jangan ada yang kalau bapak nggak belum. Rata saat Justru jadi bom waktu sebetulnya ya. Jangan dikira adem ayam aja gitu loh. Di sini gitu ya kita. Iya pak. Ya maksudnya kan teman-teman kan
sudah tahu sebenarnya sini 9 tahun loh udah jalannya tadi yang katanya Pak Merji 9 tahun. Teman-teman lama-lama kan banyak ya. Ya saya udah tahu rumah tangganya seperti apa sih, sudah tahu sebetulnya ya. Harusnya kan mereka tambah yang lebih ngasih motivasi yang teman-teman yang baru gabung mungkin ngasih tahu ini begini, kita tetap harus support full semua yang ada, dimaksimalkan, optimalkan, jangan sampai dibuat lebih ya tadi tuh di zona nyaman akhirnya stuck jadi flat, jadi nggak ada videonya di situ aja ya susah sih. Ya memang kalau bicara kepuasan susah ya maksudnya. Itu banyak proyeknya bocor. Jadi akhirnya banyak hilang ke kompetitor malah yang megang. Iya, proyek bocor. Udah, yang terakhir ini baru nih. Oh gitu. Di bulan ini tahun ini nih, baru bocor. Ya itu kembali ke manusia. Ya. Sebabnya lagi lihatin lo mau sampai kapan. Memang misi-misi perusahaan kan kita nggak gampang ya. Kalau lihat misinya PT-nya Pak Merji kan luar biasa. Kalau saya baca tuh untuk menjadi perusahaan yang paling terkenal di Indonesia. Kalau nggak salah begitu ya. Kalau gue nggak mau publish sebenarnya. Kalau nggak salah misinya begitu. Kalau baca di kompro ya. Visi misinya menjadi perusahaan yang paling terdepan ya, terdepan. Gue nggak mau publish kalau gue publish musuh gue tambah banyak. Musuh banyak. Berarti ini mainnya underground aja nih. Underground. Ya mendingan gue underground tapi tim gue sejahtera daripada gue publish tapi tim gue banyak. Yang banyak. Yang nggak underground aja begini sudah mulai jual informasi gimana ya underground. Ya emang sempat yang di kayak di IKN contohnya ya tuh sempat tuh kayak yang tim sana kan ke siapa tuh Sabas ya samping lah Samuan tuh si Samuan tuh sempat tuh sekarang aja gitu tuh sempat tuh ya pasti lah hire gitu. Tapi sebaliknya ada yang tim sana goin dong di info ya ada gitu juga. Gimana ada tuh pas kita udah balik tuh masih ngubungin tuh, kita udah pulang nih lagi di kapal nih masih ngubungin, pas di Pasuruan masih ngubungin, sambangnya tuh yang di pihak sana tuh mau join tuh sama teman-teman, aman nggak join nanti infonya nanti banyak yang bocor nih, itu masalah juga ya. Tapi nggak tahu sih tentang bosnya, kalau mau info bos info aja bilang gitu. Dia diterima aja, diterima informasinya. Kalau rekrutnya nggak bisa. Nah, maksudku di situnya tuh. Yang penting lingkarannya teman-teman dari teman ke teman aja bisa dipercaya. Nah sebenarnya di sini banyak orang baru sebenarnya yang nggak punya basic skill, di sini dikasih skill, akhirnya banyak jadi naiknya itu benar-benar dialami dari bilang tas kuping yang baru dicoret-coret, akhirnya dia bisa membuat ceritanya dirinya sendiri gitu. Padahal kalau orang itu dari kertas kunci pertama dibantu bikin goresan tulisan untuk dia, akhirnya dia bisa membuat alur ceritanya sendiri. Kalau gue pengennya begitu, jadi gue gue siapin kertasnya, gue siapin pennya, gue bantu nulis cerita awalnya, selebihnya lu silahkan kembangkan cerita lo sendiri tentang itu gitu. Itu sih. Ini gue udah sebenarnya closing statement sama Om Dharma karena besok dia harus comeback to perusahaan lamanya. Masuk. Ada lah perusahaan lama. Tapi juga ya. Gak perlu disebutin di sini dong. Itu kalau di itu sensor berapa? Nanti diedit ya. Pas kok jangan vitamin ini belakangnya huruf lain. Kok dia besok harus muncul karena pertimbangannya banyak. Dia tinggal di Banjar, dia harus meninggalkan istrinya. Di sini kan dia jauh dari istri. Kemarin kalau pinangan di company lah di dan pulang tempatannya di sana. Ya demi kebaikan keluarga, demi kebaikan
semuanya bro. Untungnya Pak Merja betul-betul support. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Pak Merja sudah yang mendoakan juga, mendukung saya. Dan selama di sini pun luar biasa. Tadi saya makan 2 kali, kadang lupa makan. Kayak rasanya kenyang mulu, kenyang mulu. Ada makan udah siap ini, bisa lupa makan. Biasanya ini ada makan, besok makan apa ya?